Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Hari ini kita akan belajar tentang debit. Sebelum kita masuk pada materi debit, kita akan mempelajari dulu tentang pengukuran waktu. Satuan baku untuk mengukur waktu adalah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, semester, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, dan abad. Mungkin ada beberapa satuan yang masih belum familiar di telinga kalian. Semisal adalah lustrum dan dasawarsa. Oke, silahkan kalian cari hubungan antar satuan waktu tersebut. Sekalian juga untuk mengingat lagi materi yang sudah kalian pelajari sewaktu sekolah. Kemudian masuk kita pada materi debit. Permasalahan dalam kajian volume tidak hanya sekedar menghitung berapa volume dari sebuah bangun ruang, tetapi berhubungan juga dengan debit. Debit digunakan untuk mengukur volume zat cair yang mengalir untuk setiap satuan waktu. Satuan yang biasa digunakan adalah volume per satuan waktu. Misalnya meter kubik per detik, meter kubik per jam, liter per menit, liter per detik, ataupun liter per jam. Dalam mengajarkan konsep debit di sekolah dasar dapat dimulai dengan memberikan ilustrasi. Misalnya, seorang siswa akan mengisi air minum pada botol minuman yang berkapasitas 1 liter. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi air minum dari galon air mineral ke botol minuman adalah 1,5 menit. Siswa akan berdiskusi dengan guru sampai mendapatkan kesimpulan bahwa ukuran mengisi air atau volume air tiap satu satuan waktu dinamakan debit. Dengan kata lain, seperti yang kalian lihat pada layar bahwa debit sama dengan volume dibagi waktu. Masuk kita pada contoh ya. Sebuah drum dengan jari-jari 60 cm dan tinggi 1 meter ingin diisi dengan air hingga penuh. Jika waktu yang dibutuhkan untuk mengisi drum tersebut adalah 50 menit, berapakah debit airnya? Nah, sebelum menentukan debit, tentukan dahulu volume dari drum tadi. Maka diperoleh seperti pada layar bahwa volume drum sama dengan 1884 liter. Kemudian dengan menggunakan rumus debit tadi yaitu volume dibagi waktu, 1884 liter dibagi dengan 50 menit. Maka hasilnya adalah 37,68 liter per menit. Masuk kita pada contoh yang kedua, bisa kalian lihat pada layar ya. Sebuah kolam renang memiliki kedalaman di tempat yang dangkal adalah 1 meter dan kedalaman kolam di tempat yang paling dalam adalah 2,5 meter. Jarak antara dinding kolam bagian dangkal dan dalam adalah 10 meter dan jarak antara dinding yang kongruen adalah 3 meter. Pada pukul 7:25 menit, kolam tersebut diisi air menggunakan pompa dengan debit 125 liter per menit. Dan pada pukul 9, pompa tersebut sempat mati selama 45 menit. Pada pukul berapa kolam renang tersebut penuh terisi air? Berdasarkan permasalahan tersebut, kolam renang tersebut berbentuk prisma dengan alas trapesium. Mengapa? Coba kalian gambarkan ya. Kemudian dengan menggunakan volume prisma, yaitu luas alas kali tinggi, akan diperoleh volumenya, yaitu 52.500 liter. Lalu dari sini kita akan menentukan waktunya. Karena yang diketahui tadi adalah volume dan juga debit, maka rumus dari debit tadi bisa kita balik atau bisa kita ubah bentuk sehingga menghasilkan 420 menit. Lalu pada kasus tersebut mulai diisi pukul 7.25 dan pada pukul 9 terhenti selama 45 menit. Jadi akan penuh pada waktu 15:05 menit. Mengapa? Coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu jarak, waktu, dan kecepatan.
Nah, mengenai konsep jarak waktu dan kecepatan ini mungkin familiar sekali dengan apa yang terjadi di kehidupan kita ya. Dekat sekali. Bahkan ketika kita berkendara, kita bisa melihat speedometer yang ada di kendaraan kita ya. Nah, speedometer tersebut berkaitan erat dengan jarak dan waktu. Jadi di dalam alat tersebut sudah secara otomatis menghitung apabila kita berjalan dengan kecepatan sekian dan dalam waktu yang sekian maka akan menghasilkan jarak yang sekian. Atau sebaliknya, jika kita mengetahui jarak dan waktu maka kita akan bisa menghitung kecepatan. Secara umum, untuk pola atau rumus dari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, jadi ini aja yang nanti kita bolak-balik ya. Ketika mencari jarak berarti kecepatan dikali waktu. Ketika mencari waktu maka jarak dibagi kecepatan. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai waktu berpapasan dan waktu menyusul. Saat dua orang melakukan sebuah perjalanan dari arah yang berlawanan dan melalui jarak yang sama dengan asumsi kecepatannya adalah konstan ya. Walaupun di dunia nyata itu tidak ada kecepatan yang konstan. Karena kita ketika ada lubang atau jalan yang tidak rapi, kita pun juga akan mengurangi kecepatan. Mungkin seperti itu ya. Nah, jadi memang harus kita sepakati dulu untuk kecepatannya adalah konstan. Maka di suatu titik tertentu mereka akan berpapasan. Sama halnya ketika ada dua orang berkendara dengan arah yang sama dan melalui jalur yang sama, maka orang yang satu akan menyusul orang yang terlebih dahulu berangkat dengan kecepatan yang berbeda. Nah, untuk lebih memahami, maka kita akan perhatikan contoh-contoh berikut ini. Bisa kita lihat pada contoh nomor 3 ya. Jarak kota A dan kota B adalah 275 km. Ahmad berkendara dari kota A ke kota B pada pukul 9.30 dengan kecepatan rata-rata 54 km per jam. Boni berkendara dari kota B ke kota A dengan kecepatan 56 km per jam. Jika mereka melalui jalan yang sama dan lancar, pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? Nah, untuk soal seperti ini sering sekali kita temui ya. Pada kasus ini, terdapat dua orang yang berkendara berbeda arah, tetapi melalui jalan yang sama dan berangkat pada waktu yang sama. Betul ya? Nah, kemudian untuk menentukan waktu mereka berpapasan dapat digunakan rumus sebagai berikut. WP atau waktu berpapasan sama dengan jarak total dibagi K1 ditambah K2. Silahkan kalian coba dengan rumus tersebut dan hasil yang akan diperoleh adalah 2 jam 30 menit atau mereka akan berpapasan pada pukul 9.30 tambah 2 jam 30 menit, yaitu pukul 12. Silahkan dibuktikan sendiri ya menggunakan rumus tersebut. Oke, lanjut kita pada contoh soal nomor 4. Jarak kota A dan kota B adalah 180 km. Ahmad berkendara dari kota A ke kota B pada pukul 9.30 dengan kecepatan 80 km per jam. Boni berkendara dari kota B ke kota A pada pukul 10 dengan kecepatan 60 km per jam. Jika mereka melalui jalan yang sama dan lancar, pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? Untuk kasus yang kedua, berbeda dengan kasus sebelumnya. Perbedaannya terletak pada waktu keberangkatannya, sehingga akan ada selisih waktu. Selisih waktu berangkatnya adalah 30 menit atau setengah jam. Kemudian kita akan menentukan saat orang kedua berangkat. Dalam hal ini adalah Boni. Orang pertama dalam hal ini adalah Ahmad, telah menempuh jarak berapa kilometer atau yang kemudian disebut dengan selisih jarak. Lalu kita akan menghitung selisih jarak, yaitu kecepatan dikali selisih waktu. Kecepatan yang tadi adalah 80 km per jam dikali setengah jam, sama dengan 40 km. Lalu dengan menggunakan rumus berikut, maka akan diperoleh bahwa waktu berpapasannya adalah 1 jam. Sehingga mereka akan bertemu atau berpapasan pada pukul 11. Silahkan kalian buktikan sendiri ya menggunakan rumus yang ada tadi. Beracuan juga pada kasus-kasus sebelumnya. Kemudian pada contoh selanjutnya bisa kalian lihat pada layar. Fitria dan Iqbal akan pergi berkendara.
Fitria pergi pukul 9.40 dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian Iqbal akan pergi pukul 10 dengan kecepatan 70 km per jam. Pada pukul berapakah Iqbal akan menyusul Fitria? Nah, pada kasus ini ada dua orang yang berkendara dengan tujuan yang sama, arah yang sama, dan jalan yang dilalui pun juga sama. Orang pertama berangkat terlebih dahulu, kemudian disusul orang kedua dengan kecepatan yang lebih cepat. Maka dapat diasumsikan bahwa orang kedua akan menyusul orang pertama. Nah, untuk menentukan kapan orang kedua akan menyusul orang pertama, atau dalam kasus ini Iqbal akan menyusul Fitria, maka yang akan ditentukan terlebih dahulu adalah jarak saat Iqbal berangkat. Maka Fitria sudah mencapai jarak berapa kilometer, atau dalam hal ini akan kita sebut sebagai selisih jarak. Dari permasalahan tersebut, diketahui selisih waktunya adalah 20 menit atau sepertiga jam. Selisih jarak sama dengan kecepatan dikali selisih waktu, sehingga menghasilkan 20 km. Itu tadi adalah selisih jarak. Nah, kemudian dengan menggunakan waktu menyusul ini, yaitu selisih jarak dibagi dengan K2 dikurang dengan K1, akan kita peroleh bahwa waktu menyusulnya adalah 2 jam. Sehingga karena Iqbal berangkat pukul 10, maka Iqbal akan menyusul Fitria pada pukul 10 tambah 2 jam atau pukul 12. Ya, itu tadi terkait dengan dua materi yang sudah saya sampaikan, yakni pertama tentang debit dan yang kedua adalah masalah kecepatan, jarak, dan waktu. Mudah-mudahan kalian bisa untuk memahaminya. Jangan lupa untuk berdiskusi secara kelompok, karena di dalam kelompok nanti kalian akan memberikan masukan. Bagi yang sudah mengerti akan mengajarkan kepada temannya yang belum mengerti. Bagi yang belum mengerti, jangan segan-segan untuk bertanya kepada temannya yang sudah mengerti. Sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Saya Muhammad Saufi, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.